Pernahkah Bapak dan Ibu merasa sudah makan makanan bergizi setiap hari, tapi tubuh tetap terasa lemah dan cepat lelah? Hati-hati, bisa jadi masalahnya bukan pada makanan yang Bapak Ibu makan, tapi pada cara menggabungkannya. Hari ini, saya, Dr. Tifa dari Podcast Kesehatan Ofisial, akan membahas 3 jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan telur, karena efeknya bisa sangat fatal bagi tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tulis pendapat Bapak Ibu di kolom komentar ya. Tulis juga sekarang usia berapa dan sedang mendengarkan dari kota mana, biar kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Bayangkan ini Bapak Ibu, setiap pagi Bu Lastri, seorang ibu berusia 64 tahun di Gresik, memulai harinya dengan 1 butir telur rebus, segelas susu hangat, dan secangkir teh manis. Ia percaya kombinasi itu sehat. Namun lambat laun, tubuhnya mulai memberi tanda. Ia sering merasa pusing, lemas, dan wajahnya tampak pucat. Setelah diperiksa, ternyata semua hasil laboratorium normal. Lalu apa penyebabnya? Ternyata bukan makanannya yang salah, tapi cara mengonsumsinya. Kombinasi telur, susu, dan teh ternyata saling berinteraksi di dalam tubuh, menghambat penyerapan zat gizi penting. Dan yang lebih mengejutkan, kesalahan ini ternyata sangat sering dilakukan banyak orang, terutama para lansia yang berusaha hidup sehat tapi belum tahu bahwa beberapa makanan sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan. Bapak dan Ibu, tubuh kita di usia lanjut tidak lagi sekuat dulu. Proses pencernaan melambat, enzim berkurang, dan kemampuan menyerap vitamin serta mineral menurun. Karena itu, sedikit kesalahan dalam menggabungkan makanan bisa berdampak besar bagi kesehatan. Hari ini, mari kita bahas 3 kombinasi makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan telur. Yang pertama, telur dan susu. Banyak yang percaya kombinasi ini sempurna. Telur sumber protein, susu kaya kalsium. Tapi secara medis, keduanya tidak cocok dikonsumsi bersamaan. Zat besi dari telur dan kalsium dari susu menggunakan jalur penyerapan yang sama di usus. Ketika masuk bersamaan, tubuh memprioritaskan kalsium, sehingga zat besi dari telur tidak terserap dengan baik. Akibatnya, tubuh bisa kekurangan zat besi meski sudah makan bergizi. Solusinya sederhana, beri jeda 2 hingga 3 jam, sarapan dengan telur di pagi hari, lalu minum susu di siang atau sore hari. Dengan begitu, keduanya tetap bermanfaat tanpa saling mengganggu. Berikutnya, telur dan teh atau kopi. Kombinasi ini sangat umum dan terasa nikmat, tapi ternyata berisiko tinggi. Teh mengandung tanin, sementara kopi mengandung kafein dan asam alami. Zat tanin dan kafein ini mengikat mineral penting dari telur seperti zat besi dan zinc, sehingga tubuh tidak bisa menyerapnya dengan baik. Selain itu, kafein mempercepat gerakan usus, membuat makanan belum sempat dicerna sempurna. Akibatnya, protein dari telur malah terbuang percuma. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang cepat lapar meski sudah sarapan telur dan kopi. Solusinya mudah, nikmati teh atau kopi 1 hingga 2 jam setelah makan telur. Dengan cara ini, tubuh dapat menyerap protein lebih baik sebelum menerima efek dari kafein. Berikutnya, telur dan serat kasar berlebihan. Serat memang baik untuk pencernaan, tapi terlalu banyak serat kasar seperti dari sayuran mentah, roti gandum utuh, atau oatmeal tanpa olahan bisa menghambat penyerapan vitamin dari telur. Serat bekerja seperti spons, menyerap lemak dari telur yang membawa vitamin A, D, dan E, lalu membawanya keluar dari tubuh sebelum sempat diserap. Padahal vitamin-vitamin itu penting untuk tulang, mata, dan daya tahan tubuh. Akibatnya, tubuh kehilangan manfaat penuh dari telur yang dikonsumsi. Solusinya, padukan telur dengan sayuran matang seperti bayam rebus, labu kukus, atau wortel. Sayuran matang tetap memberi serat, tapi tidak menghambat penyerapan vitamin. Sedangkan makanan tinggi serat bisa dikonsumsi di waktu lain. Bapak dan Ibu, telur tetap merupakan sumber protein terbaik, terutama di usia lanjut. Yang penting bukan menghentikan konsumsi telur, tapi cara dan waktunya.
Berilah jeda antara telur dan minuman seperti susu, teh, atau kopi minimal 1 hingga 2 jam. Masak telur dengan cara sehat, direbus, dikukus, atau orak-arik dengan sedikit minyak. Hindari minyak bekas yang merusak kandungan protein dan vitamin. Tambahkan pula sumber vitamin C alami dari buah seperti tomat, jeruk, atau jambu biji. Vitamin C membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari telur hingga 3 kali lipat. Dalam 2 minggu saja, tubuh terasa lebih bertenaga dan wajah tampak segar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menua adalah proses alami yang tak bisa kita hentikan, tapi menjadi sehat di usia tua adalah pilihan. Tubuh ini telah menemani kita puluhan tahun, bekerja tanpa henti, membesarkan anak-anak, melewati berbagai kesulitan hidup. Sekarang saatnya kita memberi penghargaan pada tubuh ini dengan menjaga apa yang kita makan, termasuk cara mengonsumsi telur dengan benar. Jangan tunggu tubuh melemah baru memperhatikan pola makan. Mulailah dari langkah kecil hari ini, memperhatikan kombinasi makanan, memberi jeda waktu, dan mendengarkan sinyal tubuh. Karena menjaga kesehatan bukan hanya soal umur panjang, tapi tentang bagaimana menikmati hidup dengan kualitas terbaik hingga akhir usia. Jika penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tulis di kolom komentar usia dan kota tempat Anda mendengarkan. Mari saling menyapa dan saling mendoakan agar kita semua senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga setiap informasi ini menjadi langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya, Dr. Tifa, di Podcast Kesehatan Official.